Hello guys, welcome back to our podcast. Dan hari ini topiknya adalah apakah kerja gila-gilaan itu jalan sukses atau malah jalan menuju rumah sakit. Kalau saya sih merasa kerja gila-gilaan itu adalah jalan untuk sukses. Gimana kalau Sarina? Halo kabeh. Sedaya kabeh mugi-mugi sehat lan rahayu nggih. Nah, kula nderek nek kerja gila-gilaan iku iso bikin mental stres. Secara fisik nggak sehat, secara mental tersisa. Yes. Nah, bisa jadi menimbulkan sakit jiwa juga. Nek dibiar-biarke. Nanging daripada kita bingung ya, yuk kita rembuk bareng-bareng Bosro. Oke, perfect. Let's break it down. So, kerja gila-gilaan menurutku itu adalah push diri maksimal, kerja ekstra, terkadang lembur, tapi ada target yang ambisius. Hasilnya ya jelas rewarding. Kita bisa naik karir dengan cepat. Bener. Dan sukses di dalam bisnis. Nggih, setuju. Nanging sarinem ndeleng saka sisi liyane. Menurut studi Harvard, 75% orang yang ada di puncak level manajemen biasanya mengalami stres dan burnout berkepanjangan. Studi itu menunjukkan bahwa kualitas hidup secara fisik, mental, dan psikologis mengalami gangguan. Gak apa reward-reward sing gede dari perusahaan. Kesehatan itu adalah investasi utama. Nek misalnya bos nggak sehat, emang bos bisa ngurus perusahaannya bos? Ra iso toh? True. Tapi dengan manajemen diri yang baik dan disiplin, kerja gila-gilaan itu juga cukup sustainable. Karena banyak entrepreneur sukses itu dimulai dari kerja gila-gilaan yang intensif. Oke, jeh leres. Nanging tetap kudu ngerti limit. Manusia itu punya alarm istirahat. Manusia itu tidak mesin assembly line. Jadi, ketika kita kerja terus gila-gilaan, kita akan mengalami gangguan hubungan personal dengan keluarga, orang tua, pacar, sahabat, dan sebagainya. Dan apakah kita siap membayar untuk ini atau hal itu akan menghambat jalan kesuksesan kita? Jadi prosnya kerja gila-gilaan itu adalah kita cepat mencapai target. Terus kita bisa build track record. Dan yang satu lagi itu pengalaman dan skill itu pasti meningkat drastis. Tapi di balik itu semua pasti ada cons-nya juga. Cons-nya apa? Ketika kita sering lembur, kehidupan personal kita yang ada di rumah itu pasti terganggu. Ya. Kemudian kita jadi mudah sekali burnout. Oke, saat ini kita bahas aku pros jalan yang sehat. Jalan yang sehat itu ngasil ke yang pertama, kreativitas dan ide yang lebih stabil. Dua, hubungan dalam personal itu lebih harmonis. Yang ketiga, secara kesehatan mental, psikologis, dan fisik jauh lebih sehat. Namun, dibalik itu bos, ada konsnya. Satu, hasilnya ya sedikit lambat. Bukan tidak berhasil, tapi lambat. Yang kedua, butuh penyesuaian sesuatu strategi untuk mencapai tujuan. Supaya tetap bisa kompetitif. Yes, tapi kalau kamu mau sukses cepat, sometimes you need to push harder. Jalan lambat itu safer, tapi growth-nya lambat. Oke, kerja gila-gilaan itu memang cukup bagus, tapi itu tidak berdampak positif untuk tujuan ke jangka panjang. Nah, kalau kerja gila-gilaan terus dipertahankan, burnout yang tinggi, anxiety yang tinggi, itu akan menimbulkan kegiatan yang menghalangi produktivitas. So, alangkah lebih baik jika kita memahami diri kita dan jika kita mengerti kapasitas diri kita, sehingga apa yang kita lakukan ini berguna untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang. Coba bayangin kita mau launching startup. Kalau aku bakal kerahin semua pegawaiku untuk kerja di sana 12 jam atau lebih. Aku akan fokus ke hasil dengan tujuan agar biar cepet live. Gimana kalau tanggapannya Sarina? Yo, nek derek kula aku mesti setuju lah. Target iku penting, Bos. Nanging kabeh iku kudu di-schedule. Misal, break-nya diatur, workout-nya diatur, sleep schedule-nya diatur. Punapa? Supaya tim ini nggak kolaps. Kesehatan itu tetap prioritas toh. Iya aku ngerti, tapi kalau semua santai, launching bisa molor, peluang bisa hilang. Push itu memang penting, tapi harus guided. Leres sanget. Nanging supaya kerja gila-gilaan niku tetap aman, kudu ono struktur, istirahat cukup, cek and recheck kesehatan, dan berlatih mindfulness di rumah. Maksudnya mindfulness itu piye? Latih kesadaran dalam berpikir, berperasaan, bertindak. Apakah ini benar atau ini akan mengganggu jalan ke masa depan? Yes, struktur itu kunci supaya jalan sukses nggak berujung sakit.
Jadi ini tips dari Bosro, jangan takut kerja maksimal saat diperlukan. Prioritize goal and deadline. Jaga fokus, push skill and action. Lan saking kulo, siji ojo ngabaikan kesehatan. Kesehatan itu penting, Bos. Yang kedua, atur schedule tidur, kualitas tidur dijaga, dan self care. Gunakan makanan yang enak sesekali, bukan digunakan ya, makan yang enak, minum yang cukup, teratur, dan rawat kulitmu. Yang ketiga, jangan lupa kerja keras itu penting, tapi harus tetap mindfulness supaya kamu nggak burn out, guys. Exactly. Jadi kombinasi dari hard working and smart working itu yang paling efisien. So, mugi-mugi sedaya kabeh iso nemukaken balance antara kerja yang mindful dan kerja keras. Dan di pilihanmu share dong di kolom komentarnya kita. Yes, jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for listening. And matur nuwun sampun mirengaken podcast punika. Mugi-mugi menika dadi manfaat dan jadi jalan rezeki. Sampai jumpa ing episode salajengipun. Matur nuwun.